Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 114. Puisi Ayah. 1 minggu kemudian, kehamilan Silva sudah tepat 7 bulan. Dia tidak melakukan aktivitas apapun. Bahkan Silva full bed rest. Silva juga sudah cuti kuliah. Semua pekerjaan rumah full Skyler yang mengerjakannya. Karena Bi Murni sudah kembali ke kediaman Kalisten. Pagi ini tepatnya jam 8 Silva sedang bersiap-siap. Karena dia mau menghadiri Sekar yang akan tampil untuk membaca puisi. Namun untuk 7 kali Silva berganti baju, tetap tidak ada yang cocok menurutnya. Hingga baju itu berserakan di atas kasurnya. Silva kembali membuka lemari bajunya. Lagi-lagi dia memilih baju yang sekiranya cocok untuk dipakai. Apa gamis warna coko ini aja ya? Tapi jilbabnya warna apa? Silva mencari jilbab yang warnanya klop dengan gamisnya. Nah, warna latte ini kayaknya cocok deh kalau dipaduin sama coko, kelihatan kalem. Silva tersenyum simpul sambil menatap jilbab yang sudah ia pilih tadi, yaitu warna latte. Sky masuk ke kamar karena dia ingin melihat istrinya. Apakah Silva sudah siap atau belum? Dan ternyata, astagfirullah, ucap Sky saat melihat baju yang berantakan di atas kasur, bahkan beberapa jilbab ada di sana. Kenapa berantakan kayak gini? Sky mengambil baju Silva. Tidak lama kemudian Silva keluar dari kamar mandi. Dia berjalan mendekati cermin. Silva menatap kesal dirinya, ia membolak-balikan badannya. Sky hanya terdiam dan memandang istrinya sambil melongo. Sesekali Silva mengelus perutnya di hadapan cermin. Lalu bibirnya cemberut. Dia menghela nafasnya berat. Sky tersenyum lucu melihat tingkah istrinya yang sedang berdandan. Silva duduk di depan cermin dengan muka cemberut. Lalu Silva melihat Sky dari pantulan cermin kalau Sky sedang terkekeh di belakang Silva. Silva langsung menoleh sambil memanyunkan bibirnya dan menatap Sky dengan sinis. Sontak Sky langsung bungkam dan mengakhiri tawanya. Ngetawain Silva ya? Tanya Silva. Ah enggak, siapa yang ngetawain kamu Silva? Sky ngelak. Terus itu? Kakak habis nonton drakor, adikannya Ninu-Ninu, bikin senyum-senyum sendiri. Bohong Sky. Apa tuh Ninu-Ninu? Tanya Silva marah. Maksudnya adikannya romantis, jadi gak bisa berhenti senyum-senyum, kata Sky. Sejak kapan kakak suka drakor? Tanya Silva. Sejak kamu suka drakor kakak juga suka. Apapun yang kamu suka, kakak jadi suka. Gombal Sky. Alasan? Bilang aja kakak ngetawain Silva kan karena Silva gendut. Kesalnya. Astagfirullah Silva, kata siapa kamu gendut? Kata kakak. Sebalnya menuduh sendiri. Sky tertawa melihat istrinya ngambek tanpa sebab, tapi dia gemas sendiri pada istrinya. Silva, kamu gak gendut sayang. Kamu kan lagi hamil, jadi wajar aja kalau BB kamu naik. Bukan gendut ya, tapi BB kamu naik. Jelas Sky pelan-pelan, Silva semakin cemberut, dia pikir Sky meledeknya. Si bumil itu semakin sensitif guys, tapi menggemaskan. Tuh kan ngeledek, sama aja itu mah. Siapa yang ngeledek? Kakak gak ngeledek. Usia kandungan kamu kan 7 bulan. Perut kamu juga sudah besar, sudah pasti BB-nya naik. Karena ada dedek bayi di perut kamu. Silva terdiam dan sedikit kesal, entahlah moodnya sedang tidak bagus. Iya sih kak, tapi kak lihat bajunya kecil semua, semuanya ketat. Silva memanyunkan bibirnya. Coba sekarang kamu berdiri, kakak pengen lihat. Pinta Sky. Silva pun berdiri dan memandang dirinya sendiri, sementara Sky mengamati penampilan Silva dari atas kepala sampai kaki. Menurut kakak, kamu cantik sayang. Puji Sky walaupun memang Silva terlihat sedikit gemuk. Bahkan pipi Silva juga cabi, mungkin karena efek hamil dia sering makan banyak selama hamil. Tapi kak, Silva gak nyaman. Kalau gitu sekarang, biar kakak yang pilihin baju buat istri kakak. Sky berjalan menghampiri lemari baju dan mulai mencari baju yang cocok untuk istrinya. Tangannya menyingkap satu persatu bajunya. Lalu tangannya berhenti tepat di salah satu baju gamis berwarna hitam. Sky tersenyum tipis menatap gamisnya. Dia berbalik dan menunjukkan gamis itu. Sayang, coba kamu pakai yang ini. Ini.
Tunjuknya pada gamis itu. Iya, baiklah. Silva pun masuk ke kamar mandi untuk mengganti pakaian. Beberapa saat kemudian Silva keluar. Sky tersenyum tipis hampir tak terlihat saat melihat Silva. Gimana kak? Cantik? Hanya kata itu yang lolos dari mulut Sky. Terus Silva pakai jilbab dan cadar apa? Bentar kakak cari dulu. Sky mendekati lemari jilbab. Lemari itu khusus untuk jilbab Silva. Tidak lama kemudian Sky mendekati Silva dengan membawa jilbab dan cadar berwarna pink dusty senada. Sayang, kamu pakai yang ini aja ya. Sky memberikan jilbab dan cadar ke Silva. Yang warna ini kak? Iya, itu terlihat sangat manis kalau dipakai sama kamu. Ya udah, Silva pakai ya. Sky mengangguk pelan. Di saat Silva sedang memakai jilbab, Sky membereskan baju-baju Silva yang berantakan di atas kasur dan ia masukkan ke lemari. Kak, udah, menurut kakak gimana? Sky pun melihat istrinya, matanya membelah sempurna. Subhanallah, kamu sangat cantik sayang, puji Sky. Ya udah yuk berangkat, nanti telat, kata Silva. Silva berjalan mendekati lemari sendal. Dia mengambil flat shoes saat mau digunakan tapi malah kakinya tidak muat. Kenapa sayang? Sky mendekati Silva lalu ia menatap kaki istrinya. Kakinya bengkak. Silva, udah gak usah dipakai, itu gak muat. Tapi kak, ganti sayang. Ganti yang apa kak? Ini aja nih. Sky memberikan sendal flip-flops. Ya udah. Sky memandang wajah dan kaki istrinya secara bergantian. Dia terlihat tidak tega, padahal dokter sudah bilang bahwa itu wajar, tapi Sky tetap aja merasa risih. Apa kita di rumah aja? Lihat kaki kamu bengkak gitu. Gak apa-apa kak, ayo kak nanti telat, acaranya kan jam 9. Ajak Silva, Sky pun mengangguk. Keduanya pun pergi untuk menghadiri penampilan Sekar. Sesampainya di sekolah, Silva dan Sky langsung mencari keberadaan Sekar dan ibunya. Mata Silva dan Sky mengedar di banyaknya hadirin yang ada di aula. Itu Sekar. Tunjuk Sky pada gadis yang memakai baju warna krem. Oh iya, kita ke sana yuk kak. Silva menarik tangan Sky untuk menghampiri Sekar. Assalamualaikum Sekar, ucap Silva saat sudah di hadapan Sekar. Waalaikumsalam Kak Silva. Kak Silva beneran datang ke sini? Tanya Sekar berbinar. Iya dong Sekar, kakak kan ingin lihat penampilan kamu. Ya udah kak, ayo duduk di sana, di kursi paling depan, sebelum ada yang nempatin. Ajak Sekar. Ayo kak, ayo. Ajak Silva ke Sky. Silva dan Sky duduk di kursi paling depan sehingga mereka dapat dengan jelas melihat penampilan Sekar. Silva melihat berbagai pementasan yang lain sebelum Sekar tampil. Kini tiba saatnya penampilan Sekar yang akan membacakan puisi. Gadis itu naik ke atas panggung dan menghadap lurus kepada para hadirin. Mata Sekar mengedar melihat para hadirin yang sudah ramai, namun tidak ada kehadiran sosok ayahnya di sana. Sesak dan sedih itu yang dirasakan Sekar. Sekar memejamkan matanya, dia mencoba merasakan kehadiran ayahnya. Walaupun itu tidak mungkin, tapi Sekar mencobanya. Sesaat kemudian Sekar membuka matanya dan dia melihat sosok ayahnya sedang duduk di samping ibunya sambil tersenyum ke arah Sekar. Apakah semua hadirin melihat ayahnya Sekar? Tentu tidak, karena itu hanya imajinasinya saja. Sekar menarik napas sebelum memulai, lalu dia membacakan puisinya. Puisi ini aku persembahkan spesial untuk ayah. Sekar menahan air matanya dan berusaha tegar. Ayah, kamu adalah cinta pertamaku. Cinta yang berbeda dari yang lain. Cinta yang tak ada bandingannya. Bahkan cinta yang tak mudah dipahami oleh siapapun. Cinta yang tak terlihat namun hangat di lubuk hati. Ayah, kau selalu menjagaku dengan baik. Kau selalu memberikan nasihat terbaik. Kau selalu melakukan banyak hal untuk menciptakan senyuman di bibir ini. Kau melakukan banyak hal untuk kebahagiaan kami. Ayah, terima kasih atas semua rasa lelahmu yang kamu korbankan untuk menghidupi kami. Terima kasih atas semua kerja kerasmu tanpa letih, penat, lelah, letih. Kau raup keringat tanpa henti, mencari rezeki yang Allah ridhoi. Aku tahu kau sangat lelah, menafkahi kami dan memikul semuanya.
beban di pundakmu, tapi kau tak pernah menyerah. Kau juga tak pernah mengeluh. Kau pergi dengan senyuman, dan kau pulang dengan senyuman. Seakan keringat dan penat dalam wajahmu, tak kau rasakan. Terima kasih atas cinta dan kasih yang kau berikan. Terima kasih atas kerja kerasmu tanpa henti. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas perjuanganmu hingga akhir. Suara Sekar hilang saat dia mengatakan akhir. Seakan itu ungkapannya bahwa ayahnya telah berjuang sampai tiada untuk menafkahi keluarga kecilnya. Terima kasih ayah, aku mencintaimu. Kalimat terakhir yang Sekar bacakan untuk ayahnya. Sontak semua orang berdiri dan bertepuk tangan untuk Sekar. Prok prok prok. Semua orang ikut menangis, terutama Silva. Dia meremas dadanya yang sesak sambil menggenggam tangan suaminya. Sky menoleh menatap istrinya dan menggenggam tangan Silva dengan kuat. Sky berusaha menguatkan istrinya. Silva bertepuk tangan bangga kepada Sekar. Setelah itu Sekar turun dan langsung berlari menghampiri ibunya yang duduk di sebelah Silva. Gadis itu berhamburan memeluk ibunya. Keduanya menangis. Ya, Sekar dan ibunya menangisi kepergian sosok lelaki yang mereka cintai, yaitu ayah Sekar. Sekar menoleh ke Silva. Silva tersenyum dan langsung memeluk Sekar. Silva menangis di pundak Sekar. Iya, walaupun tubuh Sekar sangat kecil, tapi Silva menundukkan kepalanya hingga terisak di pundak gadis itu. Kamu kuat, kamu anak yang kuat. Ayahmu pasti bangga sama kamu, Sekar, ucap Silva bangga. Sekar mengangguk cepat sambil menangis. Silva menangkup wajah Sekar. Kakak bangga sama kamu sudah berhasil. Puisinya sangat bagus. Lihatlah semua orang menatapmu dengan bangga, ucap Silva memperlihatkan semua orang yang terharu akan Sekar. Di penghujung acara lomba, sang moderator mengumumkan siapa yang menjadi juara pembaca puisi. Juara pertama dalam perlombaan puisi tingkat nasional diraih oleh Sekar. Lanjutnya dengan teriak bangga. Sekar dan ibunya tersenyum bahagia, begitupun dengan Silva. Sekar pun berjalan dan naik ke atas panggung. Gadis itu menerima piala kebanggaannya. Lalu gadis itu mengangkat piala kejuaraannya dan menunjukkan ke semua para hadirin. Dan ada satu hadiah lagi untuk Sekar, kata moderator. Kami persilahkan kepada Bapak Ketua Pelaksana. Lalu datang Ketua Pelaksana perlombaan, dia memberikan sebuah amplop putih kepada Sekar. Wah, kira-kira apa ya isi amplopnya? Canda moderator. Coba sekarang Sekar buka isi amplopnya, pinta moderator. Sekar membukanya dan dia mengambil sebuah kertas, lalu Sekar membacanya. Selamat, Anda mendapatkan beasiswa di jenjang SMP sampai lulus. Gumam Sekar. Tiba-tiba Sekar terkejut dan gadis itu langsung bersujud. Ya Allah, ucap Sekar dan langsung bersujud syukur membuat semua orang ikut tertegun. Setelah Sekar berlama-lama dalam sujudnya, dia bangkit dan mencium tangan ketua perlombaan. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Sekar, teruslah berkarya dan tetap semangat. Ciptakan karya-karya yang lain, katanya memberikan semangat ke Sekar. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih. Sky menoleh ke istrinya dan Silva mengangguk. Lalu Sky merangkul istrinya dengan bangga. Ya, beasiswa itu diberikan Silva untuk Sekar. Silva sudah menyuruh Pak Evan untuk mengurus tentang beasiswa Sekar. Awalnya dia hanya meminta pihak sekolahnya, tapi karena Sekar menjadi juaranya, Pak Evan yang selalu stay dengan perintah Silva langsung memberikannya kepada petugas perlombaan untuk memberikan hadiah lebih ke Sekar, yaitu beasiswa. Setelah acara selesai, Silva dan Skylar pun pulang. Sepanjang perjalanan, Sky terus menggenggam tangan istrinya. Dia menoleh menatap sang istri lalu bertanya, bagaimana cara kamu melakukannya? Tanyanya tertuju pada beasiswa Sekar. Pak Evan yang melakukannya, jawab Silva. Sky tersenyum tipis. Apapun yang Silva lakukan, walaupun Silva membiayainya sampai lulus kuliah pun, tidak ada bandingnya dengan apa yang sudah Om Nathan lakukan kepada ayahnya Sekar. Uang bisa dicari tapi kematian tidak bisa kembali, ucap Silva menghapus air matanya yang mengalir dan membasahi cadarnya. Sky mengusap pelan pundak sang istri untuk menguatkannya. Kita langsung pulang kan sayang?
Tanya Sky sambil menyetir. Iya kak, pulang aja, Silva pengen istirahat. Oke. Mobil sport berwarna hitam melaju dengan kecepatan sedang membelah jalan raya. 2 bulan kemudian, jam menunjukkan pukul 4.30 subuh, Sky terbangun. Lelaki itu menggeliat saat mendengar azan subuh berkumandang. Lalu mengerjapkan matanya berkali-kali. Dia meraih guling dan ia peluk erat-erat sambil mendusel di sana. Seketika itu matanya menangkap istrinya yang masih tertidur. Sontak dia terbangun. Wajahnya mendekat ke wajah Silva lalu dia tersenyum. Sky menekan pipi Silva dengan telunjuknya. Ini pipi? Apa squishy? Sky terkekeh. Lalu matanya beralih ke perut Silva yang semakin besar. Karena bulan ini kandungan Silva memasuki 9 bulan. Sky mendekat ke perut Silva lalu ia tempelkan wajahnya ke perut. Ia merasakan keberadaan si kecil yang masih di dalam perut istrinya. Mata Sky membola saat merasakan tendangan si kecil. Dia sedikit terkejut dengan reaksi si kecil. Ia tempelkan lagi wajahnya ke perut. Tendangan bayinya semakin kuat, bahkan sangat terasa. Sky berbinar merasakan tendangan bayinya. Anak ayah makin aktif ya. Kamu lagi ngapain di dalam perut bunda? Lagi main bola ya? Sky terkekeh dan kembali menempelkan wajahnya sambil mengelus perut Silva. Baby Sky itu terus mendusel dan menciumi perut istrinya dengan gemas. Silva terbangun saat merasakan ada gerakan di perutnya. Matanya melihat ke bawah perut dan dia sedikit terkejut. Kakak? Kakak ngapain? Tanya Silva. Lagi ngerasain dedek bayi di perut kamu. Mendengar itu, Silva mengelus rambut suaminya. Kak, kita sholat subuh dulu ya, kata Silva dan Sky mengangguk. Keduanya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat, Silva mengaji dan dia membaca Quran surat Yusuf. Sementara Sky dia langsung turun ke bawah menuju ke dapur. Dia hendak membuat sarapan untuk istrinya. Setelah beberapa saat kemudian, sarapan sudah siap dan sudah tersaji di meja makan. Sky pun berjalan hendak memanggil istrinya yang masih di dalam kamar. Namun baru saja sampai tangga, Silva sudah berjalan menuruni anak tangga dengan jengah. Perutnya yang semakin besar itu membuat Silva kesulitan berjalan. Hati-hati sayang. Sky berniat meraih tangan Silva. Lalu matanya melihat kaki Silva yang semakin bengkak. Dia terkejut dan langsung berjongkok. Bengkak banget kakinya, kata Sky. Silva melihat ke bawah kakinya. Iya kak. Terus gimana sayang? Kita ke rumah sakit aja ya? Cemasnya. Enggak kak, Silva enggak apa-apa kok. Tapi sayang ini bengkak banget. Enggak apa-apa kak. Enggak, Silva kamu duduk dulu di situ ya. Ajak Sky dan Silva mengangguk. Baru saja Silva melangkah, lalu Sky menggendong Silva ala bridal style. Kak jangan, Silva berat. Cegah Silva. Enggak sayang, kamu enggak berat. Sky terus menggendong Silva menuju sofa. Setelah itu ia dudukkan Silva di sofa. Kamu tunggu di sini ya, pinta Sky. Kakak mau kemana? Tanyanya namun Sky malah berlari menaiki tangga. Kak Sky kenapa? Silva terlihat bingung melihat tingkah Sky yang mendadak aneh. Beberapa saat kemudian Sky kembali. Dia berlari dan berjongkok di hadapan istrinya. Dia mengecek kaki Silva, lalu wajahnya meringis. Dia terlihat risih dengan kaki Silva yang membengkak. Lalu Sky menelpon Sheila sambil mondar-mandir di hadapan Silva. Halo Ma. Iya sayang, ada apa? Kamu terdengar sangat panik? Tanya Sheila dari ujung telepon. Silva Ma, kata Sky panik. Silva kenapa? Pokoknya Mama kesini aja Ma. Sky takut Silva kenapa-napa. Pintanya. Apa Silva mau melahirkan? Tanya Sheila. Udah Ma, Mama kesini aja, kata Sky tidak sabaran. Oke, Mama kesana ya. Iya cepetan Ma. Sky menutup teleponnya. Dia benar-benar sangat panik. Dia kembali berjongkok sementara Silva terus melongo melihat Sky. Ya dokter, kakak hubungin dokter dulu ya. Sky kembali berdiri dan menghubungi dokter. Kak, lirik Silva yang berusaha menghentikan kepanikan Skylar. Iya oke tante, secepatnya kesini ya Tan, perintah Sky. Sky kembali mendekati istrinya, lalu dia menggenggam tangan Silva. Silva gak apa-apa kak, kata Silva. Gak apa-apa gimana sayang, lihat kaki kamu bengkak banget, kakak takut kamu kenapa-napa. 20 menit kemudian,
Sheila sampai di rumah Skylar bersama Ciara dan juga Kalistin. Mereka semua langsung masuk tanpa harus memanggil Skylar. Setibanya di ruang tamu, Sheila langsung mendekati Silva. Dia berlari panik. "Silva, kamu kenapa sayang?" Tanya Sheila langsung mengecek perut Silva. "Apa perutmu sakit? Apa kamu mau melahirkan?" Tanya Sheila panik. "Enggak, Ma." Silva menggeleng pelan. "Terus kenapa sayang?" "Silva, kenapa Sky?" "Ini Ma, lihat kaki Silva, kakinya bengkak Ma." Sky menunjukkan kaki Silva dengan panik. Sheila melongo menatap kaki Silva. Kalistin yang sedang berdiri di hadapan pun memandang kaki Silva sampai sesekali melempar pandangan ke Sheila, Ciara, dan Sky secara bergantian. "Astagfirullah, jadi karena ini?" kata Sheila terkejut. Ciara menahan tawanya karena tingkah Sky. Sky. Kalistin menggelengkan kepalanya. "Kenapa sih, Mah?" "Udah cepetan, Mah, gimana? Kaki Silva semakin bengkak ini." Tekan Sky. Ting tong. Suara bel rumah berbunyi. "Pasti itu dokter. Sky buka pintu dulu ya, Mah." Sky berlari panik dan membuka pintu utama. Saat pintu terbuka, dokter sudah berdiri di sana. "Ayo masuk, Tan," minta Sky. Dokter masuk mengikuti Skylar dan duduk di sebelah Silva. "Silva, kenapa Sky?" tanya Dokter Reisa. Dokter Reisa adalah dokter pribadi keluarga Kalistin. Dia juga teman Sheila. "Ini Tan, kaki Silva bengkak. Coba cek. Takutnya Silva kenapa-napa," pinta Sky. Sheila tersenyum memandang anaknya yang terlihat panik cuma karena kaki istrinya bengkak. "Coba Tante cek ya." Dokter Reisa pun mengecek kaki Silva. Setelah itu dia melirik ke Sheila dan Sheila menaikkan kedua bahunya. "Gimana Tante? Silva nggak apa-apa kan?" Dokter Reisa tersenyum sementara yang lain tertawa. Tawa Ciara menyembur karena dia sudah menahannya sedari tadi. "Sky, istri kamu nggak apa-apa kok. Bengkak ini biasa. Ini hal yang wajar dan sering dialami oleh ibu hamil. Apalagi menjelang melahirkan," terang dokter. "Sayang, kamu jangan panik. Silva nggak apa-apa kok. Itu sudah biasa dialamin ibu hamil," kata Sheila. "Tapi Tante, apa itu nggak mempengaruhi kandungan Silva? Ini bengkak banget loh Tante." Dokter Reisa tersenyum simpul dan semuanya terkekeh. "Nggak apa-apa Sky, kamu nggak perlu khawatir. Silva nggak apa-apa kok." "Yang benar Tante," Sky terus meyakinkan. "Benar, kalau gitu nanti saya buatkan resep obat untuk Silva ya." "Baik Tan." Setelah itu Dokter Reisa pamit, lalu Silva menawarkan sarapan ke Sheila dan Carl. Mereka pun menuju ke meja makan. Di sana sudah ada makanan yang tersaji. Mereka pun memakannya. Namun Ciara memelankan kunyahannya saat merasakan masakan Skylar. "Ini siapa sih yang masak?" "Gue, kenapa? Enak?" tanya Sky. "Enak apaan? Orang asin kayak gini. Lo mau nikah lagi lo ya?" kata Ciara. "Ngapain juga gue nikah lagi? Gue udah punya Silva," bantah Sky. "Alah, buktinya masakannya asin. Udah gitu nasi gorengnya biasa lagi," ejek Ciara. Masih untung gue bisa masak daripada lo," sembur Sky ke Ciara. "Gue juga bisa masak kok," kata Ciara. "Masak apaan lo?" "Mie rebus," jawabnya pede dan bangga. "Cia, mie rebus," ejek Sky tertawa. "Iya, emang kenapa? Lo mau si Atala diampoking mie rebus terus? Bisa melehoi dia," ejek Sky. "Iya apaan sih? Kok ke Atala?" "Emang iya kan? Gue bakal bilang ke Atala supaya dia gak mau nikah sama lo," canda Sky membuat adiknya kesal. Apa-apaan ini? Kok jadi ngomongin nikah? Ciara gak boleh nikah, dia masih sekolah," sahut Sheila. "Kalau Atala mau menikahi Ciara, hadapin dulu papa," kata Carl. Silva hanya terkekeh mendengar obrolan mereka. Sementara Ciara menginjak kaki Sky. Aduh, keluh Skylar. "Kakak ini apa-apaan sih? Jangan bilang-bilang sama mama dan papa," bisik Ciara. Sky hanya tertawa mendekati Ciara. Dia sangat suka membuat adiknya kesal dan marah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.